Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar materi pada tema 2, subtema 2 tentang bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia di sini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Meliputi pengertian kalimat efektif, ciri kalimat efektif, dan syarat kalimat efektif. Kita langsung masuk materi pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Jadi itu minimal memiliki subjek dan predikat. Kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Gitu ya. Kemudian materi berikutnya tentang ciri kalimat efektif. Yang pertama memakai diksi yang tepat. Kemudian mempunyai unsur pokok minimal subjek predikat atau SP. Kemudian taat kepada tata aturan EYD yang berlaku, melakukan penekanan ide pokok, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Jadi diantaranya itu ya. Masih ada yang lainnya, harus sistematis, logis. Kemudian ada memperhatikan paralelisme dan menggunakan komunikasi yang berharkat. Kemudian diwarnai dengan kalimat yang hemat seperti itu. Ini ada mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. Berikutnya, syarat kalimat efektif. Syaratnya itu sesuai EYD. Jadi, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Ya, harus memperhatikan agar tidak sampai kata yang ditulis itu ternyata tidak tepat ejaannya. Kemudian syarat yang kedua itu sistematis. Sebuah kalimat itu paling sederhana memiliki subjek dan predikat. Kemudian bisa ditambahkan objek, pelengkap hingga keterangan. Nah, sebisa mungkin kalimat efektif itu disusun urut subjek kemudian predikat. Begitu. Kemudian tidak boros atau bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata, jadi berkesan bertele-tele. Jadi dipastikan susunan kalimat yang digunakan itu dirumuskan dengan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dimaksud. Kemudian tidak ambigu. Jadi jangan sampai pembaca itu nanti menimbulkan multitafsir. Jadi susunan katanya itu yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah bahasa. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai membingungkan, jangan multitafsir, begitu ya. Demikian materi bahasa Indonesia. Kita lanjut ke IPS KD 3.4. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Ini alur materinya ya. Yang pertama, kedatangan sekutu ke Indonesia. Kemudian pertempuran Surabaya, muncul pertempuran di daerah. Dan yang kita bahas lagi pertempuran Ambarawa. Setelah itu Bandung Lautan Api, pertempuran di Bandung. Kemudian terjadi perjanjian. Ini perjanjian-perjanjian yang kita bahas. Pertama ada perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, lanjut perjanjian Royan, dan terakhir konferensi meja bundar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kedatangan sekutu di Indonesia. Sekutu mendarat di Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Mereka itu bertugas untuk melucuti senjata Jepang.
Sikap rakyat Indonesia awalnya baik, namun berubah menjadi curiga karena ditumpangi Nika. Nika ini singkatan dari Netherlands Indisch Civil Administration di bawah pimpinan Van der Plas dan Van Mock. Kemudian Nika ini adalah organisasi yang didirikan orang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australia setelah Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, karena rakyat Indonesia curiga, ternyata kecurigaannya itu benar. Nika itu mempersenjatai kembali KNIL, ya, KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger. Jadi setelah dilepas oleh sekutu dari tawanan Jepang, nah KNIL ini disenjatai Nika. Kemudian Belanda ini ingin berkuasa di Indonesia, sehingga muncul pertentangan-pertentangan di berbagai daerah, gitu ya. Jadi muncul pertempuran melawan Nika dan sekutu di mana-mana. Berikutnya pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini yang terbesar pasca kemerdekaan RI, ya. Jadi peristiwa ini didahului oleh perebutan kekuasaan dan senjata tentara Jepang. Ini dimulai sejak tanggal 2 September. Kemudian berakhir perebutan ini membangkitkan suatu pergolakan yang berubah menjadi situasi revolusi yang menegangkan. Akhirnya pada tanggal 10 November ini Inggris menggempur Surabaya dengan seluruh armada darat, laut, dan udara. Banyak sekali korban yang timbul. Kemudian di Pasar Turi itu ratusan orang tewas dan luka-luka. Inggris berhasil menguasai garis pertama pertahanan rakyat Surabaya. Pertempuran terakhir di Gunung Sari pada tanggal 20 November 1945. Namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan setelah itu. Nah, meskipun rakyat Indonesia saat itu kalah, jadi dalam pertempuran Surabaya ini pihak Indonesia kalah. Akan tetapi perang tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, meskipun harus dibayar dengan nyawa. Nah, sehingga akhirnya Insinyur Soekarno menetapkan tanggal 10 November ini sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berperang dengan gigih melawan sekutu dan Surabaya. Tokohnya itu antara lain yang terkenal Dr. Supomo, itu yang di dalam gambar sering muncul, ya. Ini tokohnya. Kemudian kita lanjut ke pertempuran berikutnya. Pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini berlangsung mulai tanggal 20 November dan berakhir tanggal 15 Desember. Jadi ini terjadi di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa pertempuran penting, ya, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi pertempuran ini melibatkan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pasukan Inggris mencoba untuk menduduki daerah Jawa Tengah dengan memanfaatkan tawanan yang mereka persenjatai. Setelah mempelajari medan pertempuran, Kolonel Sudirman memutuskan mengumpulkan para komandan sektor itu pada tanggal 11 Desember. Kemudian menyusun rencana dan didapatkan rencana serangan akhir. Ya, ini tokohnya, ya, ini Jenderal Sudirman. Beliau merencanakan serangan akhir sebagai berikut, yaitu yang pertama serangan mendadak dan serentak dari semua sektor. Yang kedua, masing-masing komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Yang ketiga, pasukan Badan Perjuangan atau Laskar
menjadi pasukan cadangan, dan yang terakhir ditentukan hari serangan adalah 12 Desember jam 4.30 pagi. Jadi pagi-pagi itu Kolonel Sudirman itu melakukan serangan secara mendadak. Akhirnya Ambarawa dikepung oleh pasukan TKR selama 4 hari 4 malam. Dengan demikian akhirnya tentara Sekutu ini mengundurkan diri, menarik pasukannya dari Ambarawa. Jadi kemenangan rakyat Indonesia di pertempuran Ambarawa ini memiliki arti penting karena kota tersebut berada di letak yang strategis. Kalau sampai musuh itu berhasil menguasai Ambarawa, maka itu akan mengancam 3 kota besar. 3 kota besar di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, terutama Yogyakarta. Nah, alhamdulillahnya kita berhasil merebut daerah Ambarawa ini. Berikutnya, Bandung Lautan Api. Ini terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Jadi pada saat itu semua warga, semua rakyat Indonesia dan juga TRI itu menggunakan strategi dengan membakar kota dengan tujuan agar tempat tersebut tidak digunakan oleh Sekutu sebagai markas strategis militer. Jadi daripada digunakan Sekutu, maka TRI dan rakyat setempat itu menggunakan strategi dengan membakar kota. Jadi di bumi hanguskan, kemudian ditinggalkan kotanya. Nah, setelah sekiranya aman, mereka kembali ke kota Bandung. Gitu. Jadi Bandung ini dibakar oleh TRI dan rakyat setempat. Berikutnya Perjanjian Linggarjati. Perundingan atau Perjanjian Linggarjati ini diadakan tanggal 11 sampai 13 November 1946 di daerah yang bernama Linggarjati. Kemudian ditandatangani secara resmi itu tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini berisi banyak hal, diantaranya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Berikutnya, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia. Jadi saat Perjanjian Linggarjati ini, Belanda baru mengakui beberapa daerah yang menjadi Republik Indonesia dan akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Gitu. Kemudian ini dilanjutkan perjanjian berikutnya, yaitu Perjanjian Renville. Ini berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani di tahun berikutnya, tepatnya tanggal 17 Januari 1949. Perundingan ini berlangsung di geladak kapal USS Renville dari Amerika Serikat. Jadi perjanjiannya bernama Renville karena pelaksanaannya itu di kapal Renville. Perjanjian ini berisi banyak hal, diantaranya Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi 1 menjadi milik Belanda. Jadi perjanjian ini merugikan pihak Indonesia, begitu ya. Kita lanjut ke Perjanjian Romroyen. Ini dilaksanakan tanggal 14 April 1948 dan selesai tanggal 7 Mei 1949. Isinya antara lain, pusat pemerintahan Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta.
dan Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam KBM. Jadi setelah itu diadakan konferensi lanjutannya, yaitu konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuannya untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan diplomasi. Ada 4 hasil KBM ini, diantaranya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Kemudian kedudukan Irian Jaya, sekarang Papua, akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Jadi di sini Indonesia sudah diakui sebagai Republik Indonesia Serikat. Kemudian status Papuanya akan diselesaikan setahun berikutnya. Gitu. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.